Untuk mendeskripsikan tentang aktivitas bla 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 bla. Apa yang pertama? Kalimat pertama, tujuan penelitian. Langsung fokus gitu Bapak Ibu. Jadi kita ingin memberikan informasi lebih lengkap. Jadi setelah tahu, oh judulnya saya tertarik dengan ini. Orang membaca artikel itu akan melihat abstraknya. Maka di abstrak harus bisa kita gambarkan lebih detail dari judul, tetapi langsung to the point terhadap penelitian kita gitu ya. Maka pertama yang kita tulis langsung aja masuk pada tujuan penelitian kita. Nggak usah kalau misalkan kita ngomong misalkan ini tentang kalau ini kita ngomong tentang aktivitas guru matematika, kita mulai dari misalkan aktivitas guru matematika adalah bla 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 gitu. Atau menjadi permasalahan yang bla 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 bla. Prestasi belajar matematika siswa rendah bla bla bla. Tidak perlu dalam abstrak. Abstrak itu langsung saja pada yang penting pertama ada tujuan penelitian. Oke, kita lihat. Jadi pertama adalah di sini tujuan penelitian. Kemudian setelah tujuan penelitian kita lihat penelitian ini merupakan studi kasus. Apa itu Bapak Ibu berarti maksudnya? Metode penelitian. Kita memberikan tujuannya. Tujuan itu akan kita capai, akan kita lakukan dengan cara bagaimana? Kita masukkan metodenya. Merupakan studi kasus dengan subjek penelitian 2 orang. Jadi jenis penelitiannya apa? Kemudian subjek penelitiannya siapa? Subjek penelitiannya adalah 2 orang guru matematik SMP yang melakukan pembelajaran menggunakan DPS. Gitu. Jadi kita jelaskan bagaimana profil dari subjeknya. Pengumpulan data dilakukan dengan merekam aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru dan wawancara. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan tahapan bla bla bla. Ini masih, jadi metodenya dijelaskan mulai dari jenis penelitiannya apa, kemudian subjeknya siapa, datanya dianalisis dengan menggunakan cara bagaimana. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu, berikutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bla 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 bla. Justru yang paling panjang adalah hasil penelitiannya. Itu yang biasanya orang itu kalau menuliskan abstrak itu yang kadang-kadang di situ ya. Yang terbalik malah pendahuluannya panjang, hasilnya nyauplit. Biasanya begitu. Itu yang nanti peserta BIMTEK ini harus bisa berubah gitu ya. Jadi kalau menulis abstrak itu Bapak Ibu tidak usah banyak bertele-tele, langsung masuk ke tujuan, metode, hasil. Yang paling penting itu abstrak itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu setelah abstrak berikutnya masuk kepada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu poin apa yang paling penting Bapak Ibu? Di dalam pendahuluan itu yang paling penting kita tunjukkan pertama adalah novelty atau kebaruan. Kebaruan dari penelitian kita. Penelitian kita itu jika dibandingkan dengan penelitian yang lain, apa sih bedanya gitu? Yang paling penting adalah itu. Yang paling penting adalah itu. Kebaruan. Novelty. Kemudian nanti kontribusi, apa sih pentingnya penelitian ini itu harus muncul juga Bapak Ibu. Di pertama kebaruan, kedua kontribusi. Jadi untuk apa sih penelitian ini? Itu kontribusi. Apa sih pentingnya penelitian ini? Maka kalau saya itu senang dengan yang dieksplisitkan Bapak Ibu. Dieksplisitkan berarti begini. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena bla 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 gitu. Itu maka kita mengeksplisitkan dari pentingnya penelitian kita. Itu reviewer biasanya senang yang begitu. Tidak harus mencari sendiri yang implisit ya. Kita maknai dari kalimat-kalimat tidak. Tapi senang yang eksplisit. Bahwa penelitian ini penting dilakukan karena bla 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 bla. Maka buatlah nanti setidaknya satu kalimat atau kalau bisa satu paragraf yang membahas tentang pentingnya penelitian sebagai kontribusi akademik, ya. Kontribusi ilmiah dari penelitian kita. Itu dari pendahuluan itu yang penting itu Bapak Ibu. Pendahuluan, kemudian struktur dalam jurnal ilmiah itu rata-rata mengikuti format IMRAT
INRAD. I itu introduction, berarti pendahuluan. M berarti metode. Setelah M apa? R. Setelah M R. Imrad. Setelah M adalah R. R-nya adalah result, hasil. D-nya adalah discussion. Hampir semua jurnal pasti minimal ada 4 Bapak Ibu. Introduction, method, result, discussion. Maka pasti ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, ada diskusi atau pembahasan. Gitu. Nah, kalau kita berbicara metode itu ukuran kualitasnya bagaimana? Metode itu ukuran kualitasnya adalah mampu memberikan sejelas mungkin tentang apa yang dilakukan peneliti. Karena tujuan dari kita menuliskan metode itu Bapak Ibu adalah agar penelitian yang dilakukan, yang kita lakukan itu bisa direplikasi oleh orang lain. Bapak Ibu, itu tujuannya adalah agar penelitian kita bisa direplikasi orang lain. Sehingga gampang Bapak Ibu cara melihat ini satu apa enggak gini. Panjenengan nulis, panjenengan berikan pada teman panjenengan. Bacaan metodeku. Jenengan bisa enggak mengikuti apa yang saya lakukan? Jadi bacaan metode yang saya tulis itu nanti jenengan bisa enggak melakukan seperti yang saya lakukan? Kalau beliau sudah bisa memahami, itu metode kita sudah bagus. Mulai dari apa tadi? Mulai dari pemilihan subjeknya bagaimana. Siswa kelas 2. Jadi kalau nulisnya begini, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 SMP. Jelas nggak? Jelas nggak Bapak Ibu? Ibu bisa nggak kita melakukan? Bapak bisa nggak melakukan mereka? Kurang jelas apa Pak ya Pak? Kelasnya dari SMP mana? Oke, terus setelah itu kelas 2 SMP, terus kelas berapa, terus SMP mana, terus tahun mana, terus jumlahnya berapa, terus yang bagaimana, siswa SMP yang bagaimana, laki-laki atau perempuan. Ya, alhamdulillah, bisa. Kalau misalkan memang satu kelas, cantumkan aja Pak. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 SMP mana bla bla bla, kelas 12 yang terdiri dari sekian siswa laki-laki dan sekian siswa perempuan. Kalau misalkan tadi ini, Bapak Ibu, tadi dua guru gitu tadi ya. Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan menyajikan analisis tentang bagaimana aktivitas guru matematika dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan perangkat lunak geometri dinamis. Jadi pertama profil subjek saya itu adalah guru yang ngajarnya pakai perangkat lunak geometri dinamis, gitu. Berarti kalau gurunya nggak pakai geometri dinamis, nggak boleh jadi subjek. Gitu ya, jadi tidak hanya disebutkan guru SMP kauman sing piye akan mungkin gitu ya, harus dijelaskan gitu. Yang mengajar menggunakan perangkat tertentu. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang guru matematika SMP yang menggunakan DPS dalam pembelajarannya. Pemilihan subjek menggunakan teknik purposif, yaitu pemilihan subjek dengan tujuan untuk mendapatkan subjek guru matematika yang secara konsisten menggunakan DPS dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi dengan purposif itu berarti dengan ya kita menyesuaikan dengan tujuan kita apa, kita pilih. Itu namanya purposif. Ya, purposif sampling. Untuk mendapatkan subjek guru matematika yang memiliki kompetensi dalam menggunakan teknologi khususnya DGS, peneliti melakukan komunikasi dengan ketua LGMP dan seterusnya. Saat itu dan seterusnya. Bagaimana cara kita menggalinya? Ceritakan di situ.
Dulu saya pernah memberikan angket workshop pada tahun berapa ya, kepada guru HTMP yang mengikuti workshop. Konsistensi penggunaan DGS dalam pembelajaran ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan frekuensi DGS atau paling sering dan keajekan dalam pemanfaatannya, yang berarti ketika karakteristik materi yang disampaikan memungkinkan untuk menggunakan DGS, subjek juga menggunakannya. Sampai sedetail itu Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya mengatakan guru yang pakai DGS, ya bagaimana yang kita jadikan subjek? Dijelaskan sampai detail. Itu kriteria penulisan metode yang baik. Jadi semakin detail kita bisa menjelaskan apa yang kita lakukan, itu semakin baik. Betul ya? Tujuannya adalah agar orang lain itu bisa mereplikasi apa yang kita lakukan. Betul ya? Itu metode, kemudian hasil saya rasa spesifiknya yang penting kita masukkan hasil yang data yang kita gali disajikan, sajikan hasil dari data yang kita sajikan. Yang terakhir adalah pembahasan ini yang kadang-kadang itu juga rancu. Di bagian pembahasan Bapak Ibu, jangan memasukkan yang sudah kita tuliskan di hasil. Namanya discussion, itu membahas hasil. Gitu ya? Pembahasan itu membahas hasil, menceritakan, mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang hasil. Yang pertama itu. Kedua, harus membandingkan dengan peneliti lain. Apakah penelitian yang kita lakukan hasilnya itu berlawanan atau berbeda? Kalau berbeda, itu berbeda dengan penelitiannya siapa, gitu. Kalau mendukung, itu seperti penelitiannya siapa. Sehingga dalam pembahasan ini akan memberikan gambaran kepada pembaca bahwa yang kita temukan hasilnya itu sejalan dengan penelitian yang sudah ada, ataukah bertolak belakang, ataukah berlawanan dengan penelitian yang sudah ada. Ada poin itu biasanya yang kita nilai adalah itu. Kita harus mampu mendeskripsikan hasil, gitu ya. Bukan menulis ulang hasil. Yang banyak adalah menulis ulang hasil. Jadi interpretasi kita, pemaknaan kita terhadap hasil, itulah pembahasan. Gitu. Jadi di pembahasan pasti ada ininya, bagaimana ada kutipan-kutipan begini. Jadi ini ada kutipan kan, alim seperti alim gitu. Semit gitu. Jadi ini peneliti-peneliti lain yang mendukung atau berlawanan dengan penelitian kita. Kalau mendukung kita jelaskan di mana kesamaannya. Itu ya, itu discussion. Selesai. Jadi itu tips menulis jurnalnya atau tips menulis artikelnya demikian Bapak Ibu. Kita sudah mengenal jurnal, mengenal indeksasi atau ukuran kualitas sebuah jurnal, kita sudah menyiapkan artikel. Berikutnya apa yang ketiga? Kita melakukan checking plagiasi. Softwarenya apa Bapak Ibu? Mau yang murah atau yang mahal? Kalau yang mahal, pakailah namanya Turnitin. Turnitin itu mahal. Biasanya itu yang berlangganan institusi, satu bulannya bisa 40-50 juta. Tahun per bulan ya lupa saya. Kalau yang ingin gratis, yang agak murah, kalau SN tiket itu agak murah. Dia per artikel kalau nggak salah $1 atau $2 saya lupa. Kalau yang gratisan silahkan dicari di Google free plagiarism checker gitu. Biasanya kalau yang gratisan itu nanti akan dibatasi jumlah karakter Bapak Ibu. Misalkan cuma mampu dalam satu kali cek itu misalkan 1000 kata. Maka kalau nanti ada satu artikel 1000 bisa kebanyakan sih. Kan jadi 500 gitu. Biar kita pecah. Kita jadikan mungkin sekian paragraf, sekian paragraf, nanti cek. Yang kedua apa? Apa mana? Itu bagi tadi tahap ketiga ya.
Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat dengan yang saya tuliskan di depan tadi, jadi ini tahapannya tadi ya. Yang ketiga adalah kamera ready, yang keempat adalah submit artikel. Nah, selamat mensubmit artikel. Sudah submit. Gimana cara nyapit Pak? Nanti sampai jam 2 ya nanti tinggal klik gitu aja, register, daftar gitu, kemudian nanti di submit.